Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Kalian sudah mendengarkan pidato dari Pak Prabowo yang barusan banget ya, yang mengatakan bahwasanya beliau ingin benar-benar memberantas para koruptor. Beliau tidak takut sama siapapun dan beliau rela mati untuk membasmi para koruptor. Dan satu lagi, beliau ingin membuatkan penjara khusus untuk para koruptor, yang dimana kalau malam-malam koruptor itu ingin pergi, ya kan, nyemplung kemakan sama ikan hiu katanya. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Ini pidato Pak Prabowo yang kesekian kalinya ya. Kenapa ya? Gue kalau ngeliat pidato dari Pak Prabowo ini memang benar-benar luar biasa, membara, seolah seperti pejuang perang yang luar biasa. Tapi kenapa kok tidak sesuai dengan ucapannya itu loh, yang membuat gue kadang aduh gimana lah ya, gregetan gitu loh Pak. Lama-lama rakyat itu benar-benar gak percaya lagi gitu loh dengan apa yang diucapkan dalam pidato membara Pak Prabowo gitu. Padahal dari awal Pak Prabowo dilantik, pidato Pak Prabowo itu udah sangat luar biasa, membuat gairah kita sebagai rakyat ini kembali bangkit gitu loh. Dimana kita tahu lah ya, negara kita ini luar biasa para koruptornya. Bukan negara tanah air lagi, tapi negara tanah koruptor. Memang benar-benar di mana saja, mana sektornya, pokoknya banyak koruptor di sana. Makanya kita sebagai rakyat itu sangat benci sekali dengan koruptor dan menginginkan ada yang pemimpin yang memang berani memberantas para koruptor. Dan Pak Prabowo itu salah satu orang, ya kan, salah satu pemimpin yang dimana rakyat banyak ini berharap banyak kepada Pak Prabowo gitu loh. Jadi Pak Prabowo jangan hanya pidato saja, tapi buktikan kalau memang ada tertangkap koruptor, tangkap sampai akar-akarnya. Jangan hanya cuma rame di media terus hilang entah kemana. Dan berikan sanksi yang luar biasa. Jangan hanya dipenjara sekian tahun tapi hartanya masih utuh. Makanya Pak Prabowo harus teken tuh perampasan aset. Belum lagi Pak Prabowo, dulu banyak banget orang-orang yang mencaci maki Pak Prabowo, malah sekarang justru menjadi staf Pak Prabowo, menjadi anak buah Pak Prabowo. Aduh, pusing deh Pak Prabowo. Dan rakyat itu banyak yang mengatakan untuk mengadili Pak Jokowi, karena ya kita tahu lah perilaku dari presiden ke-7 kita, yang dimana banyak kontroversial dan membuat rakyat mengatakan adili Jokowi. Tapi Pak Prabowo sama sekali tidak ada statement untuk itu. Nah teman-teman semua, kita bahas ini karena banyak juga komentar dari netizen ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat masuk ke videonya. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Sekedar saran untuk Pak Prabowo, jika Anda memang benar akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain, maka saya menantang Anda, beranikah seorang Prabowo mengambil sikap tegas dengan memerintahkan KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi beserta keluarganya. Jangan sampai statement Anda itu akhirnya terbantahkan dan hanya omon-omon, Pak. Inilah saatnya seorang Prabowo Subianto membuktikan bahwa dirinya murni seorang pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Jangan hanya karena merasa balas budi, Pak Prabowo menjadi buta dan tuli terhadap kejahatan yang sudah Jokowi beserta keluarganya lakukan. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu,
saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Ini kalau korupsi terus-menerus begini, hancur kita punya negeri, saudara. Nggak, kalau begini terus, saudara, korupsi dibiarkan, saya akan ajak umat Islam semua untuk revolusi, saudara. Nggak bisa dibiarkan negeri kita begini. Dikit-dikit korupsi. Tiap hari kalau kita buka berita, korupsi sekian triliun, korupsi sekian miliar, sekian. Apa ini negeri, saudara? Polisi kita punya, KPK kita punya, jaksaan kita punya. Saudara, ada apa ini korupsi bisa membabi buta, merajalela sedemikian rupa? Indonesia ini bukan lagi tanah air, tapi tanah koruptor. Negara yang punya kekayaan alam melimpah, tapi duitnya entah kemana. Lalu kita pura-pura kaget kalau Pertamina dikorupsi. Ini bukan kejutan, ini tradisi. Setiap generasi punya versi mereka sendiri. Dulu ada BLBI, sekarang Pertamina, besok mungkin PLN, rakyat disuruh hemat BBM, tapi pejabatnya malah berenang di dalam kolam minyak mentah hasil korupsi. Mereka bukan hanya mencuri uang kita, mereka mencuri masa depan kita. Dan yang lebih brengsek, mereka selalu selamat. Hukuman, paling banter penjara VIP, lalu keluar dengan muka sok tobat dan balik lagi nyolong. Karena di negara ini, korupsi bukan kejahatan, tapi jalur karier. Kalian udah baca berita yang ini belum? Jadi kata Pak Mahfud MD, suksesnya Kejagung membongkar kasus korupsi di Pertamina itu karena izin Presiden yang membiarkan Kejagung untuk mengusut kasus korupsi di Pertamina. Dugaan kasus ini dari 2018 sampai 2023, dari masa Presiden siapa itu? Nah berarti selama ini tidak terbongkar itu karena mungkin tidak ada izin dari Presiden waktu itu. Dugaannya begitu. Jadi kalau saya simpulkan dari pernyataan Pak Mahfud MD ini, sebetulnya kasus korupsi ini sangat mudah dibongkar kalau Presiden mengizinkan. Pertanyaannya, Presiden mengizinkan nggak semua kasus dibongkar itu di korupsi di Indonesia ini? Yang kedua, kalau Presiden itu serius untuk mencegah korupsi, memberantas korupsi itu dorong terus tuh undang-undang perampasan aset, pembuktian terbalik. Kalau serius ya, memberantas korupsi. Dan terapin hukum Islam sekalian biar pada kapok itu para koruptor itu dihukum takjir, mulai dipotong tangan bisa sampai hukuman mati. Ada satu ulama kerjaannya ngeritik pemerintah di dalam sejarah Islam. Dipanggil oleh kemudian khalifah. Pada saat itu khalifahnya memang problem. Dia dipanggil, kamu masuk sini, kamu lepas sepatumu, kamu masuk sini. Udah pakai aja sepatumu, enggak aku mau lepas. Loh kenapa kamu lepas? Aku masuk masjid aja aku lepas. Padahal aku ketemu Allah loh. Kenapa ketemu kamu harus pakai sepatu? Berarti itu pertama. Terus kemudian dia bilang, ya udahlah, kamu terkenal sebagai orang paling sering kritik. Kamu mau minta apa aku kasih? Safsus. Kamu mau minta apa nih? Dia bilang apa? Tau gak jawabannya? Aku kasih tahu sama kamu ya. Sama Allah saja yang punya dunia ini. Aku gak pernah minta dunia. Kamu gak punya dunia nih. Aku mau minta apa dari kamu? Artinya dia gak bisa ditawar dengan apapun duniawi kan. Saat itulah orang ini akan bertindak sesuatu tidak dengan motif dunia. Kalau orang sudah tidak dengan motif dunia, maka kita bisa mengharapkan justice di situ. Pokoknya haram Prabowo jadi presiden. Republik ini akan ambruk kalau Prabowo jadi presiden. Sekarang jadi wamen, jadi staf. Itu masih ada. Kepala badan gitu ya. Masih ada tuh anunya, jejak digitalnya, masih ada gambarnya. Itu diletakkan, diangkat semua di bawah Pak Prabowo. 2 mantan presiden diletakkan di bawah Pak Prabowo di Danantara. Menteri-menteri banyak tuh yang bermasalah masuk. Menurut saya ya, mungkin ini strategi Pak Prabowo ingin mengikat ini semua, dikurung dulu di bawahnya, lalu nanti dia gempur pelan-pelan. Seperti dulu Gus Dur kan pernah melakukan strategi itu. Gini Pak Mahfud, masukkan aja ke sini dulu, lalu angkat ke atas biar dipanah dari bawah oleh orang-orang gitu. Itu kata Gus Dur. Gus Dur dulu itu ketika membentuk sesuatu. Iya. Jangan-jangan Prabowo begini, orang diletakkan di bawahnya dulu sehingga dia tidak berani ngomong, malu mau ngomong, takut. Semuanya kan tidak ada ya. Ini yang dulu sangat kritis kepada Prabowo kan diam semua, sekarang sudah ada di bawahnya. Menterinya juga tidak ada yang berani. Jadi under kontrol presiden. Ya, dan tidak ada yang sekarang ini menteri-menteri baru nih yang kelihatan mau berkorupsi sekarang tidak berani loh.
Iya kan? Iya. Mungkin ya Pak Prabowo sudah tumpuk dulu aja di sini di satu karung ini, nanti lalu ditali biar ditusuk rame-rame, saya bisa memberantas yang ini. Nah, bayangkan kalau presiden menteri zalim kepada rakyat dan tidak ada intelektualnya mengingatkan. Seolah-olah intelektual Islam tidak bicara apa yang disampaikan nabinya. Nabi mengatakan jihad utama mengingatkan pemimpin zalim. Kurang zalim apa? Kasih makan bergizi tapi ada belatungnya. Ya. Mau jual minyak untuk ibu bapak sekalian ternyata oplosan. Kurang zalim apa? Ngurus ke rumah sakit ditanya KTP, luka tidak ditanya. Ini hampir di seluruh rumah sakit di Indonesia. Kebijakan rumah sakit yang ditanya dulu KTP. Padahal orangnya sebentar lagi mati. Kurang zalim apa kalau kemiskinan diabaikan? Sementara orang-orang alim terdahulu, ya, Umar bin Khattab misalnya, tidak sanggup tidur kalau masih ada orang miskin yang belum makan. Kurang zalim apa negara ini? Maka tugas intelektual yang sadar dengan kepentingan ini memberikan peringatan. Ya, belum lagi soal efisiensi anggaran dan juga meritokrasi. Pak Prabowo pernah berpidato tuh ya, berapi-api mengatakan harus ada meritokrasi. Tapi nyatanya yang terakhir ini vokalis Seventeen malah justru menjabat sebagai dirut di perfilman negara. Luar biasa kan? Kita harus menuju ke arah merit system. Semua adalah merit, prestasi, pengabdian, pengorbanan. Ini tradisi yang harus kita langgengkan. Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia dan Menteri BUMN, yakin Pak dengan penunjukan Dirut PFN yang baru? Aduh, Pak, bener sih sekarang zamannya stand up komedi. Tapi nggak hampir tiap bulan juga dong Pak bikin berita yang ada punchline-nya. Grrrr. Nggak dong Pak. Mohon maaf nih Pak. Kami orang-orang film ngelihat berita ini, mendengar berita ini gimana ya Pak? Padahal masih banyak banget orang-orang yang benar-benar berkompeten dan berkualitas yang paham tentang perfilman Indonesia. Contohnya ada Christine Hakim, ada Widyawati, ada Dian Sastro, ada Mira Lesmana, ada Riri Riza, ada Tio Pakusadewo, ada Doni Damara, Lukman Sardi, Rano Karno. Maaf udah jadi Pak Wagub. Ada siapa lagi? Reza Rahardian, ada Doni Alamsyah, ada Ferdi Nuril. Bahkan tuh ada si Gandhi Fernando tuh juga lebih paham tentang film, bagaimana menjalankan perfilman di Indonesia ini. Kenapa Pak nggak milih salah satu dari mereka, dan masih banyak lagi tuh Pak? Kenapa Pak? Apa karena mereka nggak ikut joget-joget dan menyanyikan lagu Oke Gas ketika lagi kampanye Akbar? Enggak dong, harusnya nggak begitu dong alasannya Pak. Beneran deh Pak. Masih banyak Pak, termasuk yang nama-nama yang saya sebutin Pak. Mereka lebih paham bener tentang perfilman Indonesia Pak. Ya sudahlah Pak. Pasti nanti akan ada bantahan. Ya itu kan wewenang presiden, ya itu kan wewenang menterinya. Oke baik. Selamat atas perfilman Indonesia dengan ditunjuknya Dirut PFN yang baru. Ada satu hal yang sudah lama mati di negeri ini, namanya adalah meritokrasi. Lo capek-capek kuliah bisnis, ekonomi, ujung-ujungnya yang ngisi BUMN adalah mereka yang jadi militer dikasih kursus cuman bentaran doang. Banyak orang muda layak berprestasi yang jadi wapres, nepo babies. Banyak aktor film, sutradara itu berpengalaman, tapi yang jadi dirut BUMN untuk produksi film negara adalah penyanyi yang berjasa buat bikin lagu di 02. Aneh kan? Kuliah pertanian, alumninya banyak banget, tapi yang ngurusin Bulog, ujung-ujungnya apa? TNI aktif lagi. Capek-capek kita kuliah, revisian, nungguin dosbing pakai emoji beginian. Ujung-ujungnya ada menteri, rangkap ketum parpol, disertasinya malah curang.
Udah gitu nggak kena DO lagi. Capek-capek kuliah lingkungan, ikut NGO lingkungan, ikut aksi lingkungan. Tapi ujung-ujungnya ngurusin volu adalah mereka yang menjadi kader PSI nepotisme. Hasil dari Menteri Kehutanannya, Raja Juliantoni juga Sekjen PSI. Capek-capek kuliah hukum, praktek hukum di negeri ini, keluar semua dari teori, keluar semua dari buku bacaan kita. Masih banyak banget contoh betapa meritokrasi sudah mati di negeri ini. Ini tentu jilid udah sendiri buat presiden ke-8 kita yang bilang gak suka koncowisme, pengen ada sistem merit. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini aja harus bohong? Meritokrasi itu sederhananya suatu individu ditempatkan pada suatu posisi itu karena prestasi dan pengalaman, bukan hanya karena koneksi, apalagi orang dalam. Lah kalau sekarang ngapain gue punya sarjana ilmu pemerintahan? Ngapain gue jadi ketua BEM? Kalau gue kalah bos ujung-ujungnya sama Fufu Fafa itu. Jangan sampai kejadian yang namanya teori alienasi politik, di mana masyarakat sudah total jenuh, total frustasi sama negara ini. Akhirnya orang-orang malas pinter, malas sekolah, malas berprestasi. Mereka yang pinter memilih kabur aja dulu, menyisakan negeri ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang gak kompeten. Bahkan mereka memimpin negeri ini. Dan udahlah, itu ngeri bro. Tinggal nunggu kapan negara ini bubar. Udah capek kita ditipu-tipu sama kepala daerah yang katanya bagus hanya karena masuk gorong-gorong. Jangan sampai ketipu, kita wujudkan meritokrasi teman-teman.